Terima kasih saudara hari ini datang di tempat ini. Thank you anak-anak muda hari ini di depan, luar biasa, calon pastor-pastor. Mana itu J dan Zakari? Mana Zakari? Waduh di depan, puji Tuhan. J dan Zak saya undang juga, boleh duduk di pelaminan. Di tempat depan sini Jo, mantap. Depan Jai. Beda loh rasanya di depan. Beda loh di depan rasanya. Zak, situ Zak, kosong. Geser ini tuh. Nah, Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Mungkin juga ada yang gak baik sih ya, tapi saya percaya hari ini the presence of God is enough ya. Hadiratnya Tuhan mencukupkan kita pagi hari ini, memenuhi kita hari ini. Pagi hari ini kita tahu bulan ini kita lagi ngomongin satu tema, seize the day ya, tema yang dari temanya kita udah ngerti artinya sebenarnya ya, nggak usah panjang lebar gitu, karena seize the day artinya mempergunakan waktu yang ada, menggunakan hari yang diberikan Tuhan dengan bijaksana. Tapi hari ini saya mau taruh sebuah dasar, sebuah fondasi tentang waktu gitu ya bagi setiap kita. Semoga hari ini bisa belajar, dan saya berdoa Roh Kudus hari ini menembus hati saudara gitu ya, menembus akal pikiran saudara supaya saudara mengerti sesuatu yang baru. Sederhana namun saya berdoa ini memberkati kita. Mari sama-sama kita buka dahulu ya sebuah cerita. Hari ini saya mau cerita banyak gitu ya. Cerita banyak, 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama sampai yang ke-11. 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ada sebuah perikop judulnya Hizkia sakit dan disembuhkan. Saudara sudah dapat? Amin? Ya, ini 2 Raja-Raja 20. Saya mau bacakan buat saudara ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, begini firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah, katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Cerita pertama, ada seorang raja namanya Hizkia. Dia sakit dan menariknya ketika dia sakit Tuhan udah kasih tahu, besok kamu mati, hari ini kasih pesan terakhir.
Nah kalau sadar kayak gitu gimana? Bersemangat atau loyo? Ya loyo lah ya. Wah besok mau mati. Hari ini pesan terakhir, apa yang sebaiknya aku beritakan? Dan dia menangis, sedih. Menangis dengan sangat. Nah kalau menangis dengan sangat laki-laki udah bisa lucu ya gitu ya. Kalau cewek menangis biasa, kalau laki-laki menangis dengan sangat. Kayak kok Steve gini, menangis tiba-tiba. Kan lucu. Tawa jadi lucu. Tapi pada waktu itu Tuhan dengar doanya. Tuhan dengar tangisnya. Tuhan bilang oke, 15 tahun lagi ya. Ditambah umurnya, 15 tahun lagi. Terus bukan minta usia diperpanjang, dia minta tanda juga. Tapi bener gak nih? Bener gak aku akan pergi ke rumah Tuhan 3, bener gak akan sembuh? Minta tanda, apa tandanya? Gini, kamu kata ya saya, mau bayang-bayang, kalau bayangan tau lah ya, bayangan yang disebabkan oleh matahari, mau maju 10 langkah, tiba-tiba begitu, atau mau mundur 10 langkah ke belakang. Kalau dari timur ke barat, teman-teman tahu bayangan ya, saya nggak usah kasih jelas ya. Bayangan kan pasti bergerak ya, gitu dari timur ke barat, gitu kan, bergerak. Dia minta, oh kalau maju gampang, mundur. Kalau mundur, teman-teman tahu itu yang mengakibatkan apa? Yang terdampak apa? Matahari dong, tata surya dong, planet-planet dong, semuanya tatanan surya bergerak dong. Dia minta mundur. Artinya aku nggak tahu ya, either tuh matahari mundur, either buminya yang mundur dari porosnya. Kalau teman-teman tahu, saya coba search ya, berapa dia 10 tapak tuh mungkin tapak nggak entah tapak tangan, entah tapak kaki, tapi 10 tapak itu jauh, cukup jauh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, segini lah ya, segini. Nah saudara, bayangan aku cek, bayangan pindah gimana ya, segini nih, segini, bergerak segini nih, kecil sekali itu ya, itu 30 menit. 10 tapak mungkin apa? Mungkin setengah hari kali ya, mungkin. Artinya apa? Artinya Tuhan bekerja gitu ya. Itu waktu ditahan sebentar atau dimundurin lah ya, karena dia minta mundur. Dimundurin supaya terjadi, Tuhan bilang gini, aku Tuhan. Aku mampu lakukan itu. Mundurin bayangan. Gak ada lagi, gak pernah terjadi lagi. Kita mundur sedikit, mundur agak jauh sebenarnya. Kita buka Yosua. Yosua 10 ayat 1 sampai 14. Yosua 1 sampai 14. Saya ceritain aja, ini agak panjang ya. Ayat 1 sampai 14. Tapi saya mau fokus mulai dari ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Yosua 10 ayat 7 sampai 14. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu, tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka di dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhenti di atas Gibeon, engkau bulan di atas lembah
Ayalon, maka berhenti matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan. Ini lebih dahsyat lagi. Jadi ceritanya Yosua ini mengalahkan, berperang melawan satu bangsa gitu ya. Waktu lagi berperang gini, dia lihat bahwa kalau matahari terbenam, musuh ini akan kocar-kacir, musuh bisa bersembunyi. Karena dia melihat ketidakmungkinan ini. Jadi dari pagi sampai petang belum selesai itu perang. Padahal Tuhan udah kirim hujan batu juga ya, udah mati. Tapi belum selesai perangnya. Karena dia bilang, wah kalau gelap musuh ini bisa apa? Bersembunyi, bisa kalah nih. Gitu. Bisa nggak semuanya diberantas. Nah dia bilang, tiba-tiba dia nggak pakai tanya Tuhan, matahari berhenti katanya di atas Gibeon, bulan berhenti di atas lembah Ayalon. Wah ini lebih ekstrim. Berhenti nggak? Berhenti. Ah ini lebih parah nih. Kalau tadi masih mundur, masih bergerak ya di dalam satu poros. Kalau berhenti, saya nggak tahu kalau hukum fisika, hukum gravitasi dan lain-lain. Kalau berhenti ya, gimana ya? Jatuh nggak sih? Ada yang pinter fisika nggak sih di sini? Kalau berhenti dia nggak berputar, atau dia berputar tapi di sini ya? Ya mungkin. Keren nggak? Dahsyat nggak Tuhan? Mau ngomong apa sih si Ruth nih? Next, mau ngomongin ini. Waktu itu bukan hanya pemberian Tuhan, itu miliknya Tuhan. Katakan amin, amin. Diberikan, betul, tapi harus ingat itu tetap miliknya Tuhan. Saya kasih penjelasan. Saya punya liontin, bagus lah ini, bagus boleh ya, boleh dicek. Saya mau kasih ke seseorang, enggak ini pura-pura, oke? Pura-pura, yang di depan kan gampang ya, saya berikan kepada Zack. Ini boleh, Zack aku kasih ke kamu, liontin. Pemberian. Kalau cuma sampai di pemberian aja saudara, pertanyaan aku, ini udah punya kamu, terserah kamu mau apain. Kamu mau apain, Zack? Pakai. Tapi boleh sih, nggak masalah sekarang kan ya. Bener dipakai, pakai. Nggak mau kasih orang, kasih. Kamu kan punya pacar, kamu kasih, pakai. Tapi boleh nggak kamu kasih? Boleh karena udah punya kasih, udah dikasih punya dia. Beda ya. Tapi kalau ini saya berikan, tapi dengan satu pesan, Zack, ini tetap punya saya kasih buat kamu. Terserah kamu mau pakai, mau diapain, tapi ingat itu punya saya. Boleh nggak dia jual? Nggak boleh. Boleh nggak dia ilangin? Nggak bisa. Boleh nggak dia kasih pacarnya? Udah nggak boleh, punya saya, masih punya saya. Gitu. Artinya gini, ini ada sebuah yang namanya waktu dikasih. Nih dikasih, tapi ingat tetap punya Tuhan. Lo gak boleh main-main, gak boleh asal-asal, gak boleh hidup gak sehat. Ngerti ya? Bener gak? Bener. Gak boleh dihilangin, gak boleh dirusakin. Punya saya, tapi saya kasih. Beda ya saudara cara berpikir ya. Gak boleh main-main. Karena miliknya Tuhan. Dari mana saya tahu? Dari pembacaan yang tadi, bayangin. Tuhan masih bisa hentikan waktu, Tuhan bisa kasih mundur waktu. Artinya kan waktu itu milik Tuhan, bukan punya saya. Yang mengerti katakan, mengerti. Mengerti, mantap. Waktu itu
bukan hanya pemberian Tuhan, tapi miliknya Tuhan. Kalau waktu itu milik Tuhan, jangan telat lagi dong ke gereja. Asik. Iya dong, ya punya Tuhan nih waktu, apalagi mau dikasih buat Tuhan, benar nggak? Benar dong. Punya Tuhan nih waktu, mau kasih ke Tuhan. Jangan telat lagi. Yang tersinggung katakan yes. Tapi nggak apa-apa, tersinggung bagus saudara, tersinggung itu bagus. Setelah tersinggung mau kemana itu yang jadi pertanyaan. Mau sakit hati atau mau bertobat. Nah itu tuh. Tapi ketersinggungan itu kalau baca firman dan kena tersinggung atau benar sih. Itu bagus, artinya masih nuraninya masih bekerja ya gitu. That's good. Dan saya apresiasi lah yang terbesar buat teman-teman yang selalu datang on time, jadi teladan bagi jemaat di gereja ini gitu ya. Bahwa memang kalau kita minggu, ataupun sebenarnya nggak harus minggu sih, janjian misalnya dengan siapapun, kita harus belajar gitu ya, untuk kita hargai dan tepati waktu. Kalau telat, hubungin. Sorry, aku telat, 5 menit. Asik. Next. Kita baca pembacaan kita ya, yang di bulan ini ada di dalam Efesus. Saudara mungkin masih ingat Efesus 5, ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saya mau minta anak muda yang bacakan. Cek, Kak boleh? Cek. Boleh Kak? Nih, baca. Kamu, Pastor. Ajay, Efesus 5, 15 sampai 17. Ayat, ya boleh deh 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amen. Efesus 5 ayat 15 bilang ini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Tadi saudara ada yang, saya nggak sebutin tapi saudara ada yang baca nggak judul khotbah saya hari ini? Dimunculin nggak tadi? Yang awal-awal? Loh, saya masuk ke ke judulnya. Nah ini, dilarang B2, bebal dan bodoh. Bilang kiri kanan, dilarang B2. Bukan makan B2. B2 mantap memang. Bebal dan bodoh. B2 putar mantap. Dilarang bebal. Balik lagi. Udah toh? Dilarang bebal dan bodoh. Nah ayat yang ke-15 bilang gini, karena itu perhatikan dengan seksama. Perhatikan itu artinya diperhatikan baik-baik ya. Dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kalau saudara baca orang bebal dan orang arif itu banyak terdapat di kitab apa? Amsa, penganut kitab Amsa. Banyak tertulis. Tentang orang bebal, orang bijaksana, orang bodoh, orang bijaksana, itu banyak banget ya Amsal. Tapi ada satu hal yang mungkin kalau aku bisa summarize tentang orang bebal, artinya gini, orang bebal itu enggak suka dididik. Orang bebal itu enggak suka diajarin. Dan sebaliknya orang arif itu lemah lembut hatinya. Jadi diterima setiap pengajaran yang baik, yang sehat. Ditegur, diterima. Ditegur, diterima. Kalau bebal, ditegur, dibuang. Ditegur, dihempas. Ditegur, ditolak. Itu orang bebal. Pakai hari ini, kata Alkitab gini, yuk gunain waktu yang tadi milik Tuhan dengan arif. Jangan seperti orang bebal, artinya gak mau dididik.
Sedikit-sedikit tersinggung. Gak apa-apa sih tersinggung yang tadi saya bilang. Tapi setelah itu kecewa gitu ya. Setelah itu marah, itu gak boleh. Kalau orang yang bebal, saya gak mau bilang sial sih ya. Orang bebal, nggak enak dah pokoknya mau ngajarin orang bebal gitu ya, merasanya pengen jauh-jauh dari orang bebal gitu. Tapi kalau orang arif, Tuhan bilang gini, banyak janjinya sebab masa depan sungguh ada gitu ya. Harapanmu nggak akan hilang. Banyak buat orang arif, buat orang bijaksana. Itu yang pertama, jangan bebal. Kalau saudara dapat firman, terima. Karena waktu ini ingat saya dengar khotbahnya pastor siapa yang dari Manado, yang di sini saya nggak ada. Yang dari Manado. Rudi, Pastor Rudi ya. Dia bilang gini, orang arif itu bijaksana mau diajar, benar nggak sih? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Artinya punya hati yang mau diajar. Nah anak muda, jangan kabal, benar? Besok ke gereja ya, siap. Gue tungguin hari Minggu, mana nih anak? Suka bebal memangnya. Jangan. Yuk mulai lemah lembut gitu ya, hatinya mau diajar. Yang kedua, setelah jangan bebal, jangan apa saudara? Bodoh ya, bodoh. Jangan bebal, jangan bodoh. Yang kedua adalah bodoh. Ayatnya di mana? Saya baca dulu dari ayat 14. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pertanyaan saya, setuju gak dengan perkataan firman Tuhan bahwa hari-hari ini adalah jahat? Setuju? Atau enggak lah, hari-hari ini aman. Gak sesuai. Atau firman Tuhan masih relevan buat kita? Hari-hari ini adalah apa? Jahat. Setuju saudara? Setuju. Angka kejahatan. Saya gak tahu tapi Kak Olive melayani di penjara anak-anak. Banyak gak Kak? Banyak loh. Zaman saya kecil mungkin kejahatan anak-anak ya gak pernah denger lah ya. Gak pernah denger jangan. Makin kesini kejahatan tuh merasuk hingga ke anak-anak. Saya khawatir SMP udah mulai ada ya Kak. Di usia berapa paling kecil Kak? Pernah lihat? 12, 10 saudara. Belajar apa mereka? 10 tahun di penjara. Possible gak makin hari ketika hari makin jahat, anak umur 5 tahun ada di penjara? I don't know. Hari-hari ini jahat. Relevan, Alkitab masih relevan. Karena itu dia bilang, karena itu, yes. Karena itu, ayat 17, jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebentar saudara. Efesus 5 ayat 17. Jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Question, gimana supaya mengerti kehendak Tuhan? Gimana supaya mengerti kehendak Tuhan? Kan dia bilang supaya harus ngerti kehendak Tuhan. Oke, ngerti kehendak Tuhan. Caranya gimana? Hah, Erin? Mendekat dengan Tuhan. Gini gitu, dekat gitu, gimana dekat sama Tuhan? Baca Alkitab, betul. Ngedeketin diri sama Tuhan gimana caranya Jai? Aduh, gak ada aduh. Gimana Jai? Jangan bodoh, katanya suruh mengerti kehendak Tuhan. Gimana yuk bisa ngerti isi otaknya Tuhan? Nah itu maksudnya. Baca Alkitab kata Erin, kata Jai? Sama. Baca firman Tuhan. Kata Zek? Sama memang. Kata Rangga A. Ke gereja. Kata Rangga 2.
berkomunikasi dengan Tuhan. Benar nggak? Kita coba ya, kita tes ya. Benar Tuhan. Caranya ngerti kehendak Tuhan nggak ada yang lain, ngobrol, benar. Benar. Baca firman Tuhan. Kita coba cek lah ya. Kita coba cek. Kakak, boleh saya ketemu kakak yang baju kotak-kotak, boleh maju kakak? Ya kakak, boleh maju kakak. Nah pinjam. Saya baru mau tahu isi otaknya kakak ini. Kenalan dulu ya kak. Kenalan dulu. Kakak namanya, boleh kelihatan depan. Nah kakak mau jadi. Kakak namanya siapa? Ewin. Erwin. Iya. Panggilnya? Ewin. Ewin. Iya. Nggak ada R ya ya? Enggak. Enggak ada. Kakak tinggal di mana? Di rumah. Ya betul, di rumah orang tua lagi ya. Ya. Alamatnya, tanya Oh alamatnya, ya, kena Di deh. Ulawan. Apa? Ulawan. Ulawan tuh di Tondano. Utara. Tondano Utara. Kalau boleh tahu kakak hari-hari kerja apa sih? Bercocok tanam. Bercocok tanam. Bercocok tanam. Nah tanamannya apa nih kak? Bukan Cabe. cabe-cabean. Betul, Cabe. jangan cabe-cabean dicocokin tanam dong, gawat. Cabe, cabe. Nah cabe nih sekarang jualnya per apa nih? Sekarang 100-an ribu. 100-an ribu satu apa? Kalau harga di pasaran. Oh, Kalau iya. harga di kita beda lah. Oh iya Pak, jangan di spill ya, Ya. kalau di pasaran 100. Rahasia lah. Nanti langsung ke sini nyerbu lagi. Karena lebih murah kan, enggak mau. Oke, jadi hari-hari bercocok tanam. Iya. Nah, kalau bercocok tanam itu kan maksudnya cabe, itu akan cabe terus atau ada rencana ganti tanaman tuh? Cabe sih cuma fokus satu tanaman. Oh, fokusnya satu di cabe. Iya. Apakah itu tanah akan berhenti memberikan hasil kepada cabe? Ada rest nggak waktu istirahat tanah? Ada. Berapa lama tuh? 2-3 kali panen. 2 kali 3 Istirahatkan. Istirahat di tempat berapa lama? Kurang lebih satu musim. Satu musim. Satu kali panen. Satu kali panen satu circle, habis itu coba lagi. Coba lagi. Oh, udah berapa lama bercocok tanam? Dari 2019. 2019, udah ada 4 4 tahun. tahun. Kurang lebih 4 tahun. Belajarnya dari siapa? Dari teman-teman. Oh, belajar dari teman-teman. Kenapa akhirnya mengambil bercocok tanam ini nih kayaknya? Karena sudah capek kerja. Ya, karena sudah capek kerja. Jadi melihat yang hijau-hijau tanah. Jadi saudara kalau Capek saudara jadi karyawan. Oh, capek jadi karyawan, mari bercocok tanam Ya, gitu. pensiun. Tanahnya punya sendiri. Punya sendiri. Berapa besar tuh tanahnya? 2 hektar. Wah, kurang 2 hektar. Orang kaya nih. Masih single atau udah lebih. Masih menikah? single. Oh, masih single saudara-saudara. Usia boleh Kak spill? Boleh 30-an. 30-an. Ada dari 1 sampai 9. Yang mana saya nggak tahu ya. 30-an ya. Jadi single and available dan pengusaha. Tepuk tangan buat Kak Erwin. Saudara, caranya saya pengen tahu apa isi kepalanya, apa plannya, siapa dia. Itu baru awal-awal ya, belum lama. Kalau mungkin aku ngajak ngobrol, ajak ngopi gitu ya, ajak main ke rumah, camping bareng. Makin lama makin apa? Makin kenal, makin tahu nih orang nih kayaknya kalau dikasih tahu sedikit kadang-kadang suka marah nih. Gitu. Nih kayaknya, oh dia nggak pendendam, dia orangnya memaafkan. Karena apa? Spend time. Jadi nggak mungkin tahu, Efesus 5 ayat 17 nggak mungkin terjadi. Tetapi usahakanlah supaya aku Ruth mengerti kehendak Tuhan, gak akan terjadi kalau gak spend time sama Tuhan. Kehendak Tuhan gak mungkin dimengerti, gak mungkin kita bisa paham kalau tidak spend time sama Tuhan. Kalau gak punya waktu duduk, baca firman, ngunyah firman. Bukan hanya TikTok ya saudara. TikTok kadang-kadang muncul sih di kita punya feed itu atau Instagram muncul. Tapi kalau itu lewat doang nggak kita duduk dan ngerti Tuhan, nggak akan kejadian nih ngerti kehendak Tuhan. Kalau nggak ngerti kehendak Tuhan, apa namanya? Bodoh. Kalau nggak ngerti kehendak Tuhan, bodoh. Jadi kalau nggak spend time sama Tuhan, nggak sering-sering duduk sama Tuhan, bisa menjadikan kita bodoh. Bukan saya yang bilang, firman Tuhan bilang. Ruth pernah bodoh? Pernah dong. Bangga lagi.
Renah dong. Renah dong. Tapi gak mau bodoh lagi. Saya spend time sama Tuhan. Yang mengerti bilang mengerti. Mengerti. Spend time. Jadi kalau mau mengenal Kak Erwin lebih lanjut, ajak ngopi. Benar ya? Kak Erwin siap ya? Ngopi di kebong gitu, kobong? Mantap, boleh. Kita sama-sama ke sana. Tapi pulang minta cabai boleh? Haleluya. Cabai kalau kata chef, berguna gak chef? Berharga ya chef? Berharga, mahal buat masak. Baca yuk 1 Petrus 4 ayat 2 sampai 3. 1 Petrus 4 ayat 2 sampai 3. Dari sisi sini. Kakak Ica, boleh Kakak Ica baca 1 Petrus 4 ayat 2 sampai yang ketiga. Kuat. 1 Petrus 4 ayat 2 sampai 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabbukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Yes, thank you. 1 Petrus bilang gitu saudara. Apa? Supaya waktu yang sisa, artinya setiap kita punya sisa waktu. Udah cukup nih kita gunain, semua punya sisa. Nggak tahu sisanya berapa, saya baru ulang tahun yang ke-35. Kalau kata Alkitab 70 tahun, sisa saya setengah. Baterai saya 50% lagi, nggak banyak. Kalau anak saya baru berapa persen kepake, paling baru 2%. Saya udah 50%. Mungkin ada yang udah 40% ya. Mungkin udah ada yang 70%. Sisa 30% lagi udah kedap-kedip. Kita biasanya maunya minta cas. Masalahnya gak bisa kecas, kecuali kayak Raja Hizkia. Dia bilang gini, supaya waktu yang sisa nih, gak tahu yang sisanya berapa, beda-beda. Kamu pergunakan, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Balik lagi yang tadi, caranya tahu kehendak Allah gimana? Spend time sama Tuhan. Ngobrol, baca firman, duduk ngerenungin firman-firman Tuhan. Sebab kata ayat 3, sudah cukup banyak waktu kita pakai untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu ada di sekitar kita, rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, mabok, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala yang ada di sekitar kita. Atau itu kita. Semoga enggak. Yuk gunain waktu yang sisa ini menurut kehendak Allah. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal dan jangan bodoh. Mengerti kehendak Tuhan. Hingga akhirnya kita mampu berkata gini. Paulus bilang, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagiku hidup, waktuku yang dikasih sama Tuhan, tapi tetap milik Tuhan adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Matinya adalah keuntungan kalau hidupnya Kristus. Mati akan jadi keuntungan kalau hidupnya Kristus. Kalau waktunya dipakai untuk mengenal kehendak Allah. Baru mati kita nanti jadi sebuah keuntungan. Bicara hidup bagiku, hidup Kristus ini tidak mudah saudara. Karena setiap kita punya plan. Tapi kalau kita ada sampai titik bisa ngomong gini, hidupku Kristus, bagiku hidup adalah Kristus.
Kalau sampai kita mampu berkata, di titik kita mampu berkata seperti itu saudara. Keinginan kita tuh udah lenyap. Yang ada cuman ini, Kristus. Yuk kalau cari kerja, pikirin Kristus. Yuk kalau kuliah, pikirin Kristus. Kalau usaha, pikirin Kristus. Bukan pikirin untung berapa ya gua hari ini. Enggak. Udah Kristus tuh hidupnya. Waktunya tuh udah Kristus nih semua. Membesarin anak udah pikirnya Kristus, gimana ya nih anak bisa jadi punya roh yang takut akan Tuhan. Sekolah udah gak mikirin lagi tuh tentang nilai aja. Ya dipikirin, tapi gini, ada prioritas yang lebih tinggi. Nah ada yang namanya hidup bagi Kristus. Ministry yuk, ayo gas. Pelayanan yuk, ayo gas. Karena hidupnya Kristus. Baca firman yuk, bareng-bareng yuk, ayo gas. Karena hidupnya buat Kristus. Bikin usaha yuk, iya tapi apa untungnya buat Kristus? Mungkinnya udah gitu. Buat untungnya buat Kristus, bukan untuk buat saya. Saya belajar bagiku hidup adalah Kristus. Meninggalkan kenyamanan, meninggalkan pekerjaan saya. Saya nggak ngerti sih, apakah itu karena Kristus atau ya adalah nurut aja dulu ya. Tapi sampai di sebuah waktu bahwa, wah hidup bagi Kristus ini dahsyat ya. Kalau kita punya waktu saudara, ada waktu yang sisa. Saya encourage, yuk belajar hidup bagi Kristus. Baru nanti hidup selama-lamanya, mati dan kemudian dalam kekekalan baru menjadi sebuah keuntungan. Cerita terakhir ya. Saya mau cerita tentang Daud. Saudara tahu ya cerita Daud. Zack, kamu tahu gak cerita Daud? Pernah diajarin gak di sekolah minggu? Atau Daud dengan siapa? Gue lihat. Dia kenapa tuh berdua? Baku hantam. Selain Daud dan Goliat, Daud dengan siapa lagi ceritanya? Istrinya mungkin? Siapa? Oh belum tahu, oke. Palanya? Pala. Gak ada pala ya. Ini apa sih di sekitar saya? Kita telah sedikit ya. Terakhir. Bilang kiri kanan. Masih semangat? Semangat. Go. Oke. Ini keren banget si Daud saudara. Zack dan Jay khusus. Perhatikan baik-baik ya. 1 Samuel 17. Ini cerita, wah kalau nggak tahu sih ya, agak khawatir ya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-1 sih itu ceritanya. Bentar saudara, saya buka dulu. Satu Samuel 17. Ini tambahan. Satu Samuel 17 ya, judulnya Goliat menantang tentara Israel. Ini semua kita tahulah ceritanya ya. Jadi orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Nah, itu ayat-ayat awal orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, orang Israel berdiri di bukit sebelah sana begitu ya. Ada lembahnya di tengah-tengah mereka. Tuh tampil ayat 4, tampil keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga begitu ya saudara, memakai baju zirah bersisik, berat baju zirah itu 5.000 sikal tembaga. Dan apa yang dia lakukan? Nah, ayat yang ke-10, saya lompat-lompat ya. Dia bilang gini,
Kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, cemas hati mereka dan sangat ketakutan. Saya lompat ke ayat 16 saudara. 1 Samuel 17 ayat 16, orang Filistin itu maju mendekat. Si Goliat itu maju mendekat pada pagi hari dan petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. 40 hari lamanya, pagi dan petang Goliat keluar dan tanya, mana lawanku? Siapa yang berani menantang aku? Goliat. Tentara Israel dibombardir dengan ancaman seperti itu 40 hari lamanya pagi dan petang. Cemas hatinya, takut. Kalau baca selanjutnya 1 hari gitu ya. Papanya si Daud nih pikirin kakak-kakaknya Daud. Tuh gimana ya mereka ya, apa kabar ya di medan perang gitu. Daud sini. Bawa makanan-makanan, itu babi rica, babi garo, bawa ke sana. Cek kakak-kakak kamu masih hidup gak? Perjalanan dari rumahnya Daud ke tempat perang itu berhari-hari saudara. Berhari-hari. Jadi Daud pergi ke sana. Kita lompat lagi apa yang terjadi. Ayat 22 saya lompat, lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga dan barang-barang tentara. Berlalilah Daud ke tempat barisan, sesampai di sana ia bertanya kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Nah, sedang dia berbicara dengan mereka, pas banget nih waktunya tampillah maju pendekar itu namanya Goliat orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Daud dengar. Saya lompat. Ayat 26, ketika dia dengar dia bilang gini, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apa yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindar dari cemooh dari Israel. Siapa orang Filistin yang gak bersunat ini sampai dia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Satu kali aja Daud dengar ada seorang yang gak bersunat nantangin Israel. Dia bilang, siapa orang itu? Siapa orang itu? Sedangkan yang di sisi lain 40 hari saudara. Pagi petang. Gak naik-naik tuh imannya, gak ada tuh kepercayaannya. Daud sekali aja dia dengar. Siapa yang berani nantang aku hari ini? Dia dengar, siapa orang itu gak bersunat tuh. Main-main sama Tuhan. Main-main sama Allahnya Israel. Dia gak perlu dapat ancaman berkali-kali. 1 kali cukup. Dari mana saya tahu dia berani banget? Next ayat pindah ya. Ke ayat 37 dia bilang, kata Daud, Tuhan yang melepaskan aku dari singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga Tuhan yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Hari-harinya Daud waktu dia lagi menggembalakan domba. Dia pakai untuk ini, spend time sama Tuhan. Sadar tentang Tuhannya siapa. Hari-hari yang biasa-biasa aja ngasih makan kambing apa spesialnya sih. Tapi dia sadar di situ dia jalan sama Tuhan. Sehingga apa? Sehingga waktu 1 kali aja dia dengar Goliat nantangin barisan Israel, dia tahu, wah ini gak bisa didiamin nih. Ini akan jadi santapan mantap ini. Aku maju berperang ya lawan dia. Kecil badannya, lu gak lihat dia? Segede patung Yesus di Manado. Gak peduli.
Ini udah menantang Allah Israel nih. Tuhan melepaskan aku dari singa dan beruang. Yaitu singa beruang ya, Daud mohon maaf, ini Goliat, beda dong. Enggak. Kalau Tuhan lepasin aku dari singa dan beruang, Tuhan yang sama yang akan lepasin aku dari Goliat. Amin. Gak perlu 40 hari. Dikecam pagi, siang, pagi, petang. Kalau 40 berarti kali 2, 80 kali. Ciut. I have to say, kan gak pernah spend time sama Tuhan. Gak kenal, bukan gak spend time gimana, gak kenal. Gak kenal siapa Tuhan. Kalau saudara jalan waktu-waktu yang sisa, waktu yang katanya ini pemberian dan milik Tuhan. Kalau saudara pakai untuk ngerti kehendak Tuhan, kayak Daud. Di hari-hari kerja, duduk, lagi waktu makan, thank you ya Tuhan hari ini. Tuhan baik. Dalam masa kesesakan Tuhan, I need you. Tadi malam saya gak bisa tidur. Nggak tahu kenapa. Ya saya tahu kenapa sih, karena anak saya panas tiba-tiba. Ada aja ya, panas tiba-tiba. Gak bisa tidur namanya ibu ya. Ngecekin, sedikit-sedikit ngecekin. Anaknya juga bolak-balik, gak bisa tenang. Saya berdoa, Tuhan kasih saya ketenangan. Mungkin saya gak bisa tidur, tapi beri saya hati yang tenang. Kalau hari ini saya bisa sharing tentang Kristus, saya bisa bilang itu karena Tuhan. Karena saya sadar dalam kesesakan gak bisa tidur pun Tuhan ada. Tuhan jagain saya. Sampai satu titik nanti saya mungkin akan dengan sadar mampu berkata, hidupku bagi saya, hidup saya adalah Kristus. Kalau hidup saya adalah Kristus, udah gak ada lagi tuh, hilang keinginan saya tuh. Ada keinginan, bukan gak ada keinginan, ada keinginan, tapi saya selalu coba selaraskan dengan keinginannya Tuhan. Yuk, jadi saya encourage anak-anak muda, yuk sekolah, yuk pikirin Tuhan. Tuhan, ini papa saya ajarin saya setiap hari. Kalau saya mau sekolah, Kak ingat ya hari ini ada tugas dari Tuhan. Ya, sampai saya kerja tiap hari, Kak ingat hari ini ada tugas dari Tuhan. Artinya apa? Artinya hidup saya bukan buat saya sendiri cari duit gitu, enggak. Saya coba siapa yang butuh saya. Murid-murid saya butuh saya. Murid-murid saya punya banyak masalah. Saya guru dulu. Ada yang mau bunuh diri lah. Ada yang papanya masuk penjara lah. Nah di situ tuh saya tahu panggilan saya hadir. Saya hadirkan Kristus bagi mereka begitu. Saya kenal satu pribadi yang bisa tolong kamu. Saudara coba pikir, banyak gak teman-teman di sekitar yang butuh Kristus? Banyak. Mulai hari ini, bilang saya kenal satu pribadi yang gak pernah gagal. Mau gak saya kenalin? Mungkin kamu pernah dengar, tapi belum kenal. Mungkin kamu sering dengar bahkan, tapi kamu belum tahu isi otaknya kan? Belum tahu kehendaknya kan? Saya kenalin mau gak? Di gereja kita ada apa? Come grow serve lead. Iklan dulu saudara. Join dulu. Come grow serve lead. Gak usah disuruh-suruh, datang sendiri karena kehendak Tuhan pengen sendiri gitu ya. Kak aku udah come belum grow. I want grow. I want join grow. Kak aku udah grow. Mau come lagi? Ya. Serve dong. Come grow serve. Kak aku udah come grow serve. Okay, this is time for you to lead then. Oke Zek, udah come kan? Tinggal grow. Habis grow, serve. Tapi udah serve ya? Gas katanya. Seneng deh kalau anak-anak muda tuh semangat. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan.